Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifuddin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber dan Dasar Pendidikan Islam. Masuk ke bab pertama, yaitu tentang pendahuluan. A. Latar belakang. Setiap usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai dasar sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. Begitu juga dengan pendidikan Islam sebagai usaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian harus mempunyai dasar yang baik. Dalam aktivitas pendidikan, baik dalam penyusunan konsep teoritis maupun dalam terlingkupi dalam pendidikan, mempunyai keteguhan dan keyakinan yang tegas sehingga praktek pendidikan tidak kehilangan arah dan mudah disamping oleh pengaruh dari pendidikan luar. Rumusan masalah. Apa saja sumber pendidikan Islam itu? Yang kedua, apa saja sih dasar-dasar pendidikan Islam itu? Tujuan dari pembahasan yaitu agar dapat mengetahui tentang sumber pendidikan Islam itu, kemudian agar kita dapat mengetahui apa saja dasar dari pendidikan Islam itu. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang pembahasan sumber pendidikan Islam. Pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai agen of kultur dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka dibutuhkan acuan pokok yang mendasarinya, karena pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia, yang secara kodrati adalah insan pedagogik. Maka acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Sumber pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Kedua, sumber insaniyah yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian terhadap sumber ilahi yang masih bersifat global. Sumber tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat universal. Al-Quran merupakan kitab Allah yang memiliki perbendaharaan yang luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Secara sederhana, hadis itu merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan kehidupannya menjalankan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, hadis qauliyat, yaitu yang berisikan pernyataan dan persetujuan Nabi Muhammad. Kedua, hadis fi'liyat, yaitu yang berisi tindakan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu hadis takririyat, yaitu yang merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad adalah landasan atau hasil
pemikiran para ulama. Dalam hal ini hasil ijtihad para pakar pendidikan Islam. Ijtihad itu sendiri dapat dalam pemahaman umum adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh ilmuwan tertentu untuk menentukan suatu hukum yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata-kata sahabat atau madhab sahabi. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Para sahabat Nabi memiliki karakteristik yang unik dibanding kebanyakan orang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa karakteristik sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dengan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, kandungan yang khusus dan aktual tradisi sahabat sebagai besar produk sendiri. Kemudian yang ketiga, unsur kreatif dari kandungan. Kemudian yang keempat, praktik amalia sahabat identik dengan ijma. Kemudian yang selanjutnya itu yang kelima, kemaslahatan umat atau sosial. Masolil al-mursalah. Masolil al-mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam naskah. Kemudian yang keenam, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri. Kemudian yang B yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Menurut Hasan Langukung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik, administrasi, psikologi, dan filosofis, yang mana ke-6 macam dasar itu berpusat pada filosofis. Oleh karena itu, dasar operasional pendidikan yang ke-6 di atas perlu ditambahkan dasar yang ke-7 yaitu agama. Pertama, dasar historis adalah dasar yang berorientasian pada pengalaman pendidikan masa lalu. Kemudian dasar sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio-inidaya, yang mana dengan sosio budaya itu pendidikan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu dasar ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial. Yang keempat yaitu dasar politik. Dasar politik adalah dasar yang memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian yang kelima yaitu dasar psikologi adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, minat, watak karakter. Kemudian yang keenam yaitu daftar filosofis adalah dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik. Kemudian ketujuh yaitu dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Kesimpulan dari uraian di atas, pemakalah menyimpulkan dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Adapun perlunya ijtihad dilakukan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang sekarang ini dalam bidang pendidikan, serta diperlukannya pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bagi seorang muslim, ya terutama mereka yang bergelut di bidang
Pendidikan Islam disarankan untuk betul-betul mengetahui dan memahami dasar-dasar norma atau etika, serta harus mampu untuk mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar agar dapat menghasilkan intelektual muslim yang cerdas, berwawasan, dan taat dalam beribadah. Sehingga tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah serta menjadi khalifah di muka bumi benar-benar dapat dijalankan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.